Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Sampai bertemu kembali di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita persiapkan keberadaan kita saat ini. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya sebentar lagi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Elohim Yahweh yang maha mulia, yang maha kuasa, Bapa Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Dengan segala keberadaan kami mohon layakkan kami ada di hadapan-Mu saat ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan yang terutama menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulialah Bapa di surga sejak kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita angkat pujian Aku Percaya Kepadamu. Mari dengan segenap hati kita menyanyikan lagu ini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan
sempurna. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sebagai wujud percaya kami mau berjanji untuk menghormati-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Haleluya. Aku berjanji menghormati-Mu dalam segala perkara. Di mata-Mu tak bercela. Aku berjanji menghormati-Mu. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Ku menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Aku berjanji, aku berjanji, aku berjanji menghormati-Mu dalam segala perkara. Di mata-Mu tak bercela. Aku berjanji menghormati-Mu. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Ku menghormati-Mu, Bapa Yahweh yang di surga, di
ku cinta, selamanya kau ku sembah, ku puji dan ku puja selamanya. Selamanya kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Bagaimana dengan orang Kristen? Tidak sedikit ya ketika kita berbicara tentang kematian, tidak sedikit orang percaya yang justru resistensi. Atau mereka bergumam dalam hati, ini pengkhotbah pendeta ini tidak nginjek tanah, bahasnya mati melulu. Padahal sebetulnya kematian itu sesuatu yang berita yang realistis. Siapa sih manusia yang gak akan mati? Siapa sih manusia yang hidup abadi di dunia ini? Gak ada. Tidak ada. Kematian itu sangat real, realistis. Sangat membumi. Kalau kekayaan, orang bisa kaya, besok bisa miskin. Orang miskin hari ini, besok mungkin bisa kaya. Gak ada yang tahu nasib orang. Tetapi orang kaya dan orang miskin pasti mati. Orang sakit bisa mengalami kematian. Orang yang sehat juga bisa mengalami kematian. Jadi kematian itu sangat realistis. Realistis banget. Oleh sebab itu, kalau orang-orang Stoa, orang-orang Yunani yang memiliki faham Stoa menganggap kematian itu tidak perlu ditangisi, kematian itu harus dipandang biasa, maka kita orang percaya harusnya lebih dari itu. Mereka tidak tahu akhir hidup atau di balik kematian itu ada apa, dan mereka nggak peduli dan nggak perlu tahu. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian yang pasti menguatkan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Di balik kematian ada hidup kekal. Dan bagi orang percaya, hidup kekal kita bersama dengan Bapa di rumah Bapa dalam kerajaan Tuhan kita. Tetapi mengapa ketika berbicara tentang kematian kita seringkali agak mencibir dan kita berkata, mati lagi firman-Nya, mati-mati mulu. Padahal itu yang paling realistis sebetulnya. Bukan membela topik ini Bapak Ibu. Kenyataannya saya melihat tayangan video orang-orang yang meninggal secara mendadak. Itu betul-betul mengagetkan gitu. Banyak orang meninggal secara mendadak tak disangka-sangka. Seseorang dengan badan tegap, dia seorang bodybuilder, dia angkat beban supaya badannya kekar, dan betul memang kekar. Justru pada puncak-puncak karirnya, dia mengalami sesuatu sampai kematian. Meninggal saat berlatih. Bahkan ada satu tayangan yang saya lihat, ada ibu-ibu yang meninggal ketika tarik tambang. Kan gak kepikiran, ini lagi perayaan hari kemerdekaan, ikut memeriahkan tarik tambang, itu hari terakhir. Berarti dia sangat menghayati pertarungan itu ya, pertandingan itu sampai dia meninggal. Di lapangan itulah pembaringan terakhirnya. Nah, masih banyak lagi kisah-kisah yang tentu saja Bapak Ibu pasti pernah melihat, dan mungkin kalau sekarang mau cari tahu tentang orang-orang yang meninggal secara mendadak, itu betul-betul surprise ya, mengagetkan kita. Orang bisa meninggal kapanpun, dengan cara apapun, dimanapun. Jadi meninggal itu, kematian itu betul-betul realistis. Nah, oleh sebab itu kita nggak perlu juga kalau orang-orang Stoa itu mengatakan ya orang meninggal itu ya harus dianggap
biasa, suatu hal yang biasa. Tidak perlu ditakuti. Kematian itu juga tidak perlu sesuatu yang harus dikeluhkan. Yang mengeluh, kenapa sih harus mati? Kenapa sih harus mati? Dan sesuatu yang menyedihkan. Karena bagi orang Stoa, bagi orang Yunani ya, yang menganut paham Stoa, kematian itu memang selalu mengintai. Alkitab juga mengatakan bahwa kita ada di dalam bayang-bayang maut. Dan kalau kita perhatikan ya, kemanapun kita berjalan, kita lihat bayang-bayang kita, ya itulah. Demikianlah maut membayangi kita, kemanapun kita pergi. Nah justru, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar tentang kematian, termasuk misteri akhir kehidupan, di mana kita tidak tahu di mana pembaringan terakhir kita, sedang apa kita, dan apa yang terjadi pada saat itu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, kita nggak tahu. Yang pasti, satu hari kelak kita akan mengalami kematian. Nah, kalau bicara kematian ini harusnya kita respon dengan baik. Justru hal kematian ini, Bapak Ibu, seharusnya bisa kita terima sebagai sebuah pengingat bagi kita, agar kita menjalani hidup secara bermakna. Agar kita menjalani hidup bermakna. Jadi ketika khotbah disampaikan tentang kematian, walaupun bukan di rumah duka, seperti sekarang, kita nggak bicara saat ini di rumah duka, tapi di ruang pendalaman iman seperti ini. Terimalah ini sebagai sebuah pengingat bagi setiap kita. Justru kebenaran ini sangat menginspirasi kita. Sangat menginspirasi. Memacu kita. Ingat hari kematianmu. Sukses yang kita dapatkan hari ini akan berakhir. Kekayaan yang kita peroleh hari ini akan kita tinggalkan. Seluruh gelar, pangkat, jabatan, medali-medali yang kita raih akan kita tinggalkan. Medali, piagam-piagam penghargaan akan dilupakan orang dan tidak berguna bagi kita. Bahkan ada orang yang bercanda ya, sebetulnya sertifikat yang terakhir yang paling kita butuhkan adalah sertifikat kematian. Sebab tanpa sertifikat kematian, kita tidak bisa dikuburkan, dimakamkan. Dengan ijazah kita, S3 kita, nggak bisa. Sertifikat kematian itu yang paling menentukan, sehingga kita bisa dikremasi atau dikuburkan. Oleh sebab itu, kalau saya katakan memento mori, itu sebagai pengingat, di mana setiap kita diharapkan mampu menghargai waktu yang singkat, durasi waktu yang singkat yang dimiliki oleh setiap kita. Marilah kita berusaha sebaik mungkin, tanpa mengeluh, tanpa merasa sedih, tanpa merasa takut terhadap kematian yang mengintai. Justru kita fokus kepada mengisi hari-hari hidup kita di waktu yang terbatas ini, tanpa menyia-nyiakannya atau membuang sisa hidup kita. Menyia-nyiakan dan membuang sisa waktu yang kita miliki. Hari ini kita kan hanya menjalani sisa waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Nah, Alkitab berkata di dalam Ayub 14 ayat yang kelima, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Manusia tidak bisa melangkahi batas-batas waktu yang memang sudah digariskan atau sudah ditetapkan Tuhan. Jikalau hari-harinya sudah pasti. Hari-hari kita sudah pasti di hadapan Tuhan. Kapan meninggalnya kita? Tuhan tahu. Kapan batas akhir hidup kita? Tuhan tahu.
Sebab dikatakan jumlah bulannya sudah tentu padamu. Tuhan tahu banget berapa jumlah bulan kita di dunia ini. Kita hidup berapa bulan? Batas-batasnya sudah Tuhan tetapkan. Dan kita nggak bisa melangkahi. Kalau kita membaca ayat ini seterusnya sampai ayat-ayat di bawahnya, kita akan melihat bahwa benar hidup manusia itu terbatas. Waktu atau durasi yang dimiliki manusia sangat terbatas. Lalu manusia akan mengalami kematian. Nggak bisa hidup lagi. Kalau pohon itu bisa tumbuh lagi. Pohon bisa bertunas. Kalau manusia nggak bisa bertunas. Manusia mati, selesai. Kita hidup hanya sekali. Dan perhatikan, kita mati juga sekali. Kalau pohon, sepertinya pohon bisa mati berkali-kali ya. Kecuali kalau memang benar-benar hangus sampai ke akar-akarnya. Sebab pohon ditebang, sampai bawah pun ditebang, tapi akar masih disisakan, masih bisa bertunas. Dipotong lagi, masih bisa bertunas. Cuma kalau pohon yang berbuah, dia tidak bisa menghasilkan buah. Karena dipotong terus. Kalau manusia dipotong, selesai, habis. Artinya, kita nggak bisa bertunas lagi. Kita tidak bisa hidup. Dan kalaupun kita bertunas di kekekalan, di rumah Bapa. Bukan di bumi ini. Kita bukan pohon. Oleh sebab itu, gunakan waktu yang terbatas, gunakan waktu yang ada ini, pastikan bahwa kita akan bertunas di kekekalan. Memang bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, mereka hidup dalam misteri. Dan sesungguhnya memang misteri loh kekekalan itu. Misteri. Kita mengaminkan apa yang dikatakan firman Tuhan, ada kekekalan. Tetapi persisnya seperti apa kita tidak tahu. Yang pasti tidak ada air mata, duka cita, penderitaan. Tapi seperti apa bahagianya? Saya yakin jauh lebih bahagia dari kebahagiaan yang bisa kita terima atau kita bayangkan hari ini. Tetapi sebaliknya, ada misteri yang lain. Jika kita tidak ada di kekekalan bersama dengan Kristus, ada kehinaan kekal di sana. Penderitaannya seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Kita bisa mengalami penderitaan, tahu penderitaan seperti apa. Apakah penderitaan itu bisa mewakili penderitaan di kekekalan? Mungkin tidak. Bisa mungkin lebih mengerikan dari penderitaan yang kita bisa bayangkan. Nah, oleh sebab itu yang kita lakukan adalah perenungan. 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 Memento mori. Ini bukan sekedar kalimat yang diucapkan oleh seorang budak kepada sang jenderal tanpa maksud, tanpa makna. Justru kita harus lebih memiliki makna yang lebih kuat. Kalau pesan itu hanya dipahami oleh seorang jenderal, ingat, jangan takabur. Hari ini menang, besok bisa kalah. Kalau kita lebih dari itu. Kekekalan itu sesuatu yang menakjubkan. Oleh sebab itu, renungkan kebenaran ini. Disingkatnya, waktu yang kita miliki ini, kita harus lakukan sesuatu. Kita mesti sadar bahwa kita akan mati. Dan kalau Bapak Ibu mendengar kembali kebenaran ini yang terkait dengan kematian, merenung. Saatnya kita merenung. Sadarilah bahwa kita pasti akan mati. Oleh sebab itu, lihat diri kita sekarang ini. Bahwa dunia yang sedang kita jalani, kita lihat ini memang indah. Dan penuh dengan variasi warna, kegemerlapan, keindahan. Tapi semuanya itu fana. Semua yang kita bisa raih, kita dapatkan itu fana. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Sesuatu yang gemerlap, menyenangkan, semua keindahan dunia itu memang menarik. Menarik buat kita. Dan bisa menghanyutkan kita. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kepada kita.
Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hati-hati, dunia bisa menyeret kita. Di sini dikatakan sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, ini terkait dengan keinginan dosa. Dosa sangat menyenangkan. Kita bisa hanyut dengan keinginan daging yang menyenangkan daging, entah itu kuliner, entah itu seks. Kita bisa keluar dari jalur yang seharusnya. Kita boleh menikmati makan, minum, seks, tetapi bisa keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki atau yang sudah Tuhan tetapkan. Dengan cara sendiri kita melampiaskan kesenangan itu, akhirnya kita terikat. Dan juga keinginan mata yang terkait dengan hal-hal yang duniawi, semua yang terkait dengan kebendaan, harta. Kadang-kadang kita mengingini ini dan itu. Aksesoris, pakaian, sepatu. Kadang-kadang orang terikat, sudah punya pengen lebih lagi. Akhirnya dia cari dengan kerja keras hanya bagaimana aku bisa bersaing. Aku tidak boleh kalah dengan tetanggaku. Aku harus menyesuaikan mereknya dengan merek yang sekarang lagi in, model juga, model pakaian dan seterusnya. Kalau orang hanyut dengan ini, dengan semua benda-benda ini, keinginan mata menjadi konsumtif. Bapak Ibu, kalau kita terseret ke sana, bisa nggak balik? Ingat, kita harus merenung. Waktu sangat terbatas. Dan itu semua bisa menyeret kita. Oleh karena itu, janganlah terseret. Demikian juga dengan keangkuhan hidup. Harta, jabatan, kedudukan yang menjadi kebanggaan kita. Harusnya kita orang ya kalau sampai bangga dengan hal itu, tersinggung sedikit, pejabat tersinggung sedikit, marah. Nah, dia manfaatkan kekuatannya itu. Nah, orang-orang seperti ini, adakah di antara kita yang mendengarkan kebenaran ini? Oleh sebab itu, jikalau kita mendengar kebenaran ini dan kita termasuk dari orang-orang yang terjebak, ingat, kita hanya mati satu kali. Kita mati satu kali. Dan masihkah kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri? Nah, kalau kita mendengar kebenaran ini dan kita sedang terjebak, ayo kita koreksi diri, kita perbaiki diri. Kita minta pimpinan Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku nggak sanggup melepaskan diri dari keinginan daging. Aku sudah terikat. Ingat, waktu kita terbatas. Segera lakukan pemberesan. Bertobat, lakukan pemberesan. Jika kita sedang terikat dengan harta benda, kita terikat menjadi orang yang konsumerisme, pokoknya tiada hari tanpa kita memuaskan keinginan mata kita. Kita puaskan dengan benda-benda yang buat kita itu prestis ya, membanggakan. Tapi kita terikat, uang kita habis bukan untuk pekerjaan Tuhan, habis untuk menghiasi, mendandani diri kita bertobat. Dan kalau kita bangga dengan, sedang bangga-bangganya dengan jabatan, harkat kita, nah coba kita renungkan. Ini waktunya kita bertobat. Jangan terikat dengan semuanya itu. Kesempatan masih ada. Selama kita masih bisa menghirup udara, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut. Jangan menunda untuk bertobat. Sebab jangan-jangan kita nggak punya waktu lagi. Kalau waktu itu sudah tiba, kematian kita tiba, kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Sebab jika kita mati satu kali. Setelah itu ada di kekekalan. Dan kita tidak bisa kembali di dunia. Kita hanya bisa membereskan segala hal yang mengikat kita di dunia ini. Ya, di dunia ini. Setelah itu kita tidak bisa lagi melakukan pemberesan.
Oleh sebab itu, manfaatkan waktu yang ada. Bertobatlah, hayati kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, kiranya kebenaran-Mu ini terpatri di hati kami semua. Kebenaran-Mu yang mengingatkan kami akan kekekalan. Ada misteri dalam kekekalan yang kami harus cari tahu, dan kami hanya dapat menemukannya secara lengkap melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kalau kami yang terikat ini, Tuhan, jika ada yang terikat, Tuhan lepaskan, Tuhan tolong kami. Dan biarlah kami berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberi kelepasan, Tuhan memberi kelegaan, dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali.